TRKB itu sebetulnya ini ya, dia tuh jurusan yang hybrid, jadi multidisiplin. Dia tuh ada gabungan dari elektroniknya, ada mekaniknya juga, dan ada artificial intelligence yang pasti butuh kemampuan ilmu komputer juga di situ. Kalau kami mengingat-ingat kembali ya, Kamus Kampus akhirnya hadir lagi di awal 2021. Kalau agak-agak aneh pakai masker ya maklum ya, karena kan kita masih ada di tengah kondisi pandemi yang semoga segera berakhir, semoga segera selesai biar kita nggak pakai masker lagi. Tapi ini semua yang ada di sini, yang ada ikut Kamus Kampus depan layar ataupun belakang layar sudah mentaati protokol kesehatan ya. Kami semua pakai masker, udah pakai hand sanitizer, cuci tangan dan lain sebagainya. Dan seperti biasa, saya Istiqomah nggak sendirian di Kamus Kampus kali ini. Episode perdana setelah sekian lama kita vakum gitu ya. Kita akan membahas satu jurusan yang menarik sekali karena lahirnya justru di tengah pandemi. Lahirnya baru tahun kemarin 2020 dari sebuah universitas di Surabaya, Universitas Airlangga di kampus C ya, yaitu jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Ini UNER ada jurusan teknik, itu luar biasa. Saya sama dulu, halo Kakak Aldo. Halo. Kakak, Om, Mas. Jangan Om deh. Jangan Om ya pokoknya. Mas aja boleh. Mas. Ada Mas Muhammad Aldo Setiawan, SSI, MSc, Eng. Iya. Tapi kayak gitu ya, bacanya benar. Iya. Jadi beliau ini adalah dosen dari Fakultas Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin, jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan UNER. Biasanya kalau UNER itu kan yang diunggul-unggulkan tuh kan kedokterannya gitu kan ya, pokoknya ilmu sosialnya. Nah ini UNER muncul dengan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Itu benar-benar tanda tanya besar banget loh ya, apalagi munculnya di pandemi yang mana biasanya anak-anak teknik itu kan butuh banyak praktek dan lain sebagainya. Pandemi nggak bisa tatap muka dong, pasti nanti banyak tantangan. Nah ini udah banyak sekali pertanyaan yang sudah saya siapkan nih Mas Aldo, tapi sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan dulu Mas Aldo ini backgroundnya, profilnya seperti apa di Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan ini, mengajar apa, karena beliau ini dosen. Iya. Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Aldo, nama lengkap Muhammad Aldo Setiawan, dipanggil biasanya Aldo. Background saya, kebetulan saya backgroundnya itu memang bukan dari seorang pendidik ya. Ya karena ini aja sains kan, teknik. Iya betul. Jadi setelah saya kuliah dulu itu bekerja malah di bidang, memang kebetulan di bidang robotika, bekerja di bidang robotika, di penelitian dan pengembangan TNI. Angkatan Darat, banyak mengerjakan proyek-proyek drone sebelumnya. Proyek drone. TNI ada ya? Iya betul. Jurusan teknik dibutuhkan ya ternyata ya. Sangat. Oke. Jadi mengerjakan banyak proyek-proyek Kementerian Pertahanan. Setelah itu saya juga bekerja di bidang industri di Paros Group. Jadi ada perusahaan farmasi dan kebetulan di bidang robotika juga. Gitu. Di perusahaan farmasi juga ada. Robotika? Iya, jadi memang kebetulan di perusahaan tersebut membuat sistem produksi yang memang membutuhkan sekali robotics, dan kebetulan memang ownernya itu pingin sekali mengembangkan robotics ya dari kita sendiri gitu. Kan biasanya robotics di industri itu dari luar ya, dari luar negeri gitu, tapi kebetulan perusahaan tersebut dan perusahaan Indonesia memang itu perusahaan farmasi tersebut membuat robotika untuk industrinya, untuk membuat obat seperti itu. Lokal produk aja lah ya, memanfaatkan sumber daya manusia Indonesia gitu. Oke. Selanjutnya setelah itu karena memang kebetulan setelah lulus kuliah S1 saya sekitar 4 tahun bekerja, saya dapat beasiswa LPDP dan dapat jurusan di bidang mekatronika dan robotics. Jadi alhamdulillah linear terus, dimulai dari saya zaman kampus kerjaannya lomba-lomba robotika sampai bekerja di bidang robotika,
dan sekarang dan kuliah mengambil master di bidang robotics juga. Pulang sekolah ternyata ada jurusan baru. Dan ini adalah jurusan pertama di Indonesia kan? Iya, bener betul, ya? betul sekali. Dan justru munculnya tuh dari Universitas Airlangga bukan Universitas Teknik gitu. Saya sendiri pun awalnya belum tahu sama sekali karena memang itu informasinya sangat baru sekali. Jadi kebetulan istri saya seorang dosen di Universitas Airlangga. Jadi saya diberitahu oleh istri saya, oh ada jurusan ini dibuka. Jadi ada fakultas baru sebetulnya yang dibuka oleh Universitas Airlangga. Namanya Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Sebelumnya mungkin di website itu kalau teman-teman cari itu masih saat ini masih belum diganti, masih Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin. Tapi ini memang kebijakan baru. Saat ini mungkin sekarang nanti kedepannya namanya Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Jadi UNER punya fakultas teknik ya. Luar biasa. Teknik. Tapi saya juga alumni UNER, bangga loh. Jadi Fakultas Teknologi Maju ada nggak cuma teknologi tapi teknologi maju dan multidisiplin. Gitu. Kebetulan robotika itu masuk di salah satu 5 jurusan yang memang di launching di UNER. Yaitu apa? Pertama itu ya teknik robotika itu sendiri, teknik robotika dan kecerdasan buatan. Lalu ada rekayasa nanoteknologi. Lalu ada teknologi sains data, nah, itu milenial sekali ya sains data. Lalu teknik elektro dan teknik industri. Ya, kebetulan saya di home base-nya di teknik robotika dan kecerdasan buatan. Walaupun saya juga mengajar juga di teknik industri juga. Mengajar di jurusan-jurusan yang lain. Iya, mungkin mengajar fisika dasar seperti itulah. Tapi karena beliau ini fokusnya di jurusan teknik robotika dan kecerdasan buatan, maka hari ini kita akan membahas itu aja ya Mas Aldo ya. Nah langsung aja Mas Aldo, kira-kira sebenarnya jurusan teknik robotika dan kecerdasan buatan itu mempelajari apa aja sih? Saya kan denger namanya aja udah ngeri gitu, udah kayak rasa nggak sanggup, nggak mampu nih kayaknya saya. Nanti sebetulnya kalau saya jelaskan semua itu panjang sekali karena memang kurikulumnya kan ada mata kuliahnya banyak sekali. Mungkin kalau saya singkat ya. Jadi TRKB itu sebetulnya ini ya, dia tuh jurusan yang hybrid, jadi multidisiplin. Dia tuh ada gabungan dari elektroniknya, ada mekaniknya juga, dan ada artificial intelligence yang pasti butuh kemampuan ilmu komputer juga di situ. Jadi di situ bagaimana dari 3 disiplin tersebut dipadukan. Dan gak cuma hal tersebut juga, karena memang ada tambahan-tambahan mata kuliah lain yang mungkin bisa diambil gitu. Apalagi kita kan ini di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin memang kita usahakan tuh sekat-sekat di antara prodi itu memang tidak terlalu tidak terlalu menonjol gitu. Jadi gimana caranya kita bisa berkolaborasi gitu ya di situ. Antara 5 prodi. Iya, betul sekali. Untuk menghasilkan suatu produk. Nah, seperti itu. Jadi memang kita itu fakultas ini memang darahnya itu memang lebih ke bagaimana kita bisa mengaplikasikan sesuatu, kita padukan teknologi untuk menjadi suatu produk gitu ya, suatu karya gitu. Seperti itu. Basic keilmuannya apa? Kalau teknik, apalagi robotika pasti kan nggak jauh-jauh dari matematika ya. Betul sekali. Jadi yang sudah pasti kita di teknik robotika nggak akan jauh-jauh dari fisika dasar. Pasti ada matematika. Jadi kalau yang anti fisika dan matematika mundur. Benar nggak sih kalau misalnya ada mungkin anak itu suka tuh sebenarnya otak-atik robotika, komputer dan lain-lain, suka teknologi juga, tapi lemah banget di matematika atau nggak suka sama fisika. Sebetulnya memungkinkan untuk masuk di jurusan sangat ini? Memungkinkan. Malah bisa jadi yang tadinya nggak suka fisika, malah bisa jadi suka fisika. Oh ya? Iya, karena kenapa? Karena selama ini kita di SMA ya, kita belajar fisika itu kita cuma menghafal rumus, ya kan? Kita menghafal rumus tapi kita kurang paham ini nanti diaplikasikannya bagaimana. Tapi nanti pada saat kita diminta membuat robot, nah itu kita butuh sekali. Misalnya kita butuh analisa suatu struktur di robot tersebut. Yang namanya hukum Newton itu ya udah pasti jadi teman kita gitu. Jadi kita jadi tahu, oh ternyata ini dibutuhkan sekali ya. Tanpa ada hitungan fisika ini, oh ini robot ini nggak akan kuat gitu misalnya strukturnya seperti itu. Jadi memang ternyata
setelah misalnya ya mahasiswa ini kita belajar aplikasinya, terkadang itu malah kita jadi paham, oh ternyata fisika itu sangat penting sekali, oh ternyata matematika itu penting sekali. Mungkin dulu kita nggak suka matematika sama fisika Iya. karena kita nggak tahu pengaplikasiannya. Iya, Jadi kayak, betul. halah ngapain sih, masa ya kita goreng tempe aja harus dihitung dulu. Iya, betul lebarnya kan sekali. dulu kayak gitu Iya. kan obrolan-obrolannya. Nah sekarang Ah. kalau di jurusan teknik robotika dan kecerdasan buatan, karena pengaplikasian matematika dan fisika sangat berguna Iya. gitu kan, jadi kayak mungkin bisa lebih suka gitu ya Iya. Mas ya. Pastinya karena kita sudah menjalani langsung apa yang misalnya fisika itu karena dibutuhkan sekali ya di dalam misalnya mendesain robot itu nanti kita akan sadar sendiri gitu, oh ternyata betapa pentingnya gitu. Memang kalau zaman SMA dulu kita nggak tahu itu buat apa ini fisika gitu. Bener. Apa kita ke pasar butuh fisika gitu kan? Nggak tahu, padahal sebenarnya seluruh barang-barang elektronik perabotan yang berbasis teknologi itu semuanya berdasarkan fisika. Oke. Gitu. Nah, berarti di jurusan TRKB ini nanti itu kuliahnya berapa lama ya kira-kira? Kuliahnya standar sama 4 4 tahun. tahun, heeh. Yang sebenarnya kalau ditanya kita kuliahnya berapa lama itu kan sebenarnya relatif ya, tergantung Iya, mahasiswanya. sih ada yang sampai molor Iya, kayak gitu kalau ya. mahasiswanya udah nggak tahan ya pengennya cepet-cepet keluar. Kalau Tapi mahasiswanya mungkin kali ya untuk lebih cepat kan biasanya Bisa, anak teknik betul. katanya susah kalau misalnya lulus cepat gitu. betul ya. Kalau memang luar biasa ini ya, mampu gitu ya, mungkin akan bisa cepat karena memang dari rektorat sendiri memberikan petunjuk kalau misalnya ini kita membuat suatu perkuliahan ini agar bisa diselesaikan dalam 3,5 tahun. Oh, oke. Iya. Tapi normalnya mungkin 4 tahun karena memang nanti kita ada yang namanya magang. Nah, magang ini biasanya waktu kita yang biasa-biasanya yang konvensional itu kalau kuliah di jurusan di kampus lain itu biasanya mungkin 1 bulan 2 bulan. Kalau kita memang magangnya khusus itu jadi 6 bulan. Wow. Nah, jadi memang pasti di mana-mana perusahaan itu pada pingin gimana caranya magang tuh nggak cuma 1-2 bulan. Iya. Karena 2 bulan itu Nggak kerasa ya. cuma baru mengenal di mana posisi duduknya saja Iya. itu pergi gitu. Jadi sebetulnya nggak terlalu melekat apa yang kita pelajari di industri tersebut misalnya. Tugas dan ujiannya gimana di jurusan TRKB ini? Kalau tugas dan ujian Ada praktek-prakteknya gitu nggak sih? pasti. Kita sudah mempersiapkan kurikulum yang memang banyak sekali prakteknya dan banyak sekali project-projectnya gitu. Seperti apa itu? Yang pasti pembuatan robot, jadi karena memang banyak sekali mata kuliahnya saya juga nggak hafal sekali. Yang pasti contohnya ya kita bikin robot-robot sederhana, bikin struktur misalnya lengan robot sederhana itu benar-benar kita produksi sendiri, kita buat sendiri, desain sendiri, lalu rakit sendiri seperti itu. Itu salah satu contohnya. Itu nanti masuk di tugas, salah satu tugas. Iya pasti itu masuk. Dan seru nih pasti jadi begini, ya. memang di sini itu kita sangat mengutamakan bagaimana mahasiswa itu mampu bekerja di dalam tim. Gitu. Oh oke, jadi nanti tugas-tugasnya ini kelompokan ya? Pasti Oke. banyak yang kelompokan. Walaupun Oke. memang ada yang individual, tapi banyak juga yang kelompok. Kenapa itu penting sekali? Karena memang nanti di dunia kerja itu pasti tidak akan lepas dari kerja tim. Teamwork itu sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi teamwork yang berbasis engineering gitu ya. Bagaimana mengatur waktu gitu, mengatur membuat project itu sesuai dengan timeline seperti itu ya. Oke. Cara masuknya gimana tuh untuk masuk di jurusan teknik robotika dan kecerdasan buatan ini? Tentunya lewat jalur SNMPTN ya. Terus adalah SBMPTN Iya. dan jalur mandiri kan dibuka semua. Iya betul lah, udah tahu Kalau nih Mbak. misalnya anak-anak dari jurusan non IPA atau SMK-nya bukan anak teknik, apa memungkinkan untuk masuk? Soalnya pasti nanti banyak tuh yang nanya kayak gitu. Biasanya masuknya IPC ya. Saya kurang paham. Itu mungkin nanti masuk IPC, nanti bisa masuk tes SNMPTN. Jadi begini, kalau misalnya pun memang dari jurusan IPS, nanti kan itu ada tes yang mandiri ya. Nah tes yang mandiri itu kalau nggak salah itu kemungkinan kemarin juga mungkin ada juga yang memang dari IPS yang memang mengambil IPC gitu. Secara kemampuan apakah Nah. bisa gitu anak IPS masuk di jurusan ini? Maksudnya tantangannya sebesar apa sih jurusan TRKB ini? Sebetulnya gini ya, kalau misalnya background IPA itu IPS, biasanya SMA saya juga kurang paham. Kalau sekarang ini SMA itu dijuruskan di kelas 1 atau kelas 2? Ada yang kelas 2, ada yang kelas 1, ada sekolah yang dari kelas 1 ya, itu sudah
Ya seharusnya kalau memang dari kelas 1 sudah ada basicnya, setidaknya ada, ya karena belajarnya juga matematika, fisika yang dasar sekali, dan di kuliah pun juga kan kita belajar fisika dasar itu benar-benar dari basic lagi gitu, dari basic lagi kita mengulang gitu ya. Gitu. Jadi ya sebetulnya nggak ada yang nggak mungkin sih, asalkan memang anaknya itu senang, bahkan anak IPS tuh mungkin bisa lebih baik daripada anak IPA gitu. Ya kan? Tapi sulitnya dari jurusan ini apa? Atau nggak ada? Kalau kayak yang bilang dosen kayaknya nggak ada. Semua jurusan itu pasti ada sulitnya, ada. Atau mata kuliah yang paling sulit deh dari jurusan teknik robotika dan kecerdasan buatan? Ya, ini saya juga karena gimana ya, nggak merasakan langsung jadi mahasiswa. Mungkin bagi anak-anak yang nggak suka hitungan mungkin akan sulit, misalnya nanti di aljabar linier atau mungkin di kalkulus ya, atau nanti karena itu relatif sekali Mbak. Jadi nggak selalu ini pasti susah gitu, karena secara statistik saya lihat juga pasti ada mahasiswa yang merasa itu gampang, ada yang merasa itu susah. Lalu di mata kuliah lain pasti ada mahasiswa yang merasa itu gampang, ada lagi yang merasa susah gitu. Jadi nggak bisa ditarik ke kesimpulan seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya suka hitungan, rasanya suka-suka aja ya jurusan ini ya. Nggak fokus di hitungan doang kok, tenang aja. Oh ya? Iya, Emang betul. ada Yang pasti ada desain juga, karena kita kan belajar ergonomi juga dari si robot tersebut. Pasti yang anak-anak yang senang dengan desain itu juga bisa diakomodir di sini gitu ya. Anak-anak yang senang programming, anak-anak yang mungkin yang nggak jago, saya juga bingung kalau programming itu masih berdekatan soalnya dengan itu bisa dengan matematika. Mungkin ada yang suka dengan teknologi, software terbaru gitu juga mungkin bisa diakomodir gitu. Oke. Sebelum kita closing di segmen 1 ya, bedanya jurusan TRKB dengan jurusan teknik lainnya yang mendekati, seperti teknik industri, teknik apalagi mesin mungkin? Mungkin lebih dekat ke teknik elektro, ya mungkin, atau ilmu komputer, dan mechanical engineering. Nah 3 itu, karena sebetulnya TRKB itu hybrid dari 3 jurusan tersebut. Apa? Nah perbedaannya, jadi kita itu teknik robotika dan kecerdasan buatan itu pastinya lebih fleksibel. Pastinya nanti lebih fleksibel memilih arah karir. Berbeda dengan orang jurusan mechanical engineering mungkin agak lebih kaku ya. Dia akan di bidang mekanikal misalnya. Walaupun sebetulnya kalau boleh jujur tidak jurusan tertentu itu tidak harus nanti kerja di bidang tertentu ya, karena memang ya yang pada kenyataannya memang orang-orang banyak yang berpindah lompat gitu ya. Tapi setidaknya di teknik robotika ini kita setidaknya punya cakupan yang lebih luas gitu, arahan yang lebih luas, dan kita juga mempelajari itu lebih menyeluruh gitu ya. Walaupun memang gini, nanti di saat kerja itu belum tentu apa yang kita pelajari di kuliah akan digunakan di tempat kerja. Banyak yang memang kita harus belajar ulang kembali gitu ya. Tapi basic-basicnya, prinsip-prinsipnya kita harus paham gitu. Kalau apalagi teknologi yang berkembang, 2 tahun kemudian kita berkembang lagi. Nah, teknik robotika itu gimana caranya mengantisipasi hal itu gitu. Jadi gimana caranya bisa selalu up to date, bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Oke, udah mulai jerempet-jerempet ke karir nih ya. Nanti kita akan bahas di segmen kedua. Jadi, hi friends, ikuti terus Kamus Kampus edisi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Langsung tap ke segmen 2. Bye!